Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar kita pada hari ini? Saya yakin di hari yang baru ini kita selalu melimpah dengan sukacita. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang akan melimpahkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengar renungan singkat pada hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hari yang baru ini Tuhan, berikan kami kesempatan. Kami boleh melakukan banyak perkara karena Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, lebih jauh kami akan melakukan apa yang kami bisa lakukan di hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan boleh meneguhkan kami, sehingga kami tetap kuat oleh karena Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus berikan kami pengertian supaya kami mampu melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kasih-Nya selalu melimpah dalam hidup kita. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 16. Kita baca ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari cerita firman Tuhan ini saudara, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus melihat hati. Cerita ini berbicara tentang Raja Daud ketika diurapi menjadi raja. Seorang Daud atau Raja Daud saudaraku kecil, belia kata Alkitab, masih polos, masih lugu. Tetapi Tuhan tidak melihat parasnya, Tuhan melihat hatinya. Tuhan sudah memilih Daud menggantikan Raja Saul, karena pada waktu itu Raja Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kehidupan kita yang selalu kita lihat berbicara tentang paras atau luarnya, yang membuat pada akhirnya kita selalu tertuduh. Kita selalu merendahkan diri kita sendiri. Padahal sebetulnya yang dilihat Tuhan adalah hati. Marilah kita memberikan hati kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya di hari-hari ke depannya, saudara dan saya semakin melihat bagaimana kemuliaan Tuhan turun dan dinyatakan atas kita. Seperti yang dialami oleh Raja Daud. Ketika Nabi Samuel bertemu dengan banyak orang yang perkasa, yang kuat, yang hebat pada waktu itu. Tetapi Tuhan katakan bukan dia. Tuhan katakan Daud. Luar biasa. Artinya apa saudaraku? Hari-hari ini siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, ingat Tuhan melihat hati. Tuhan mau kita mempersembahkan yang terbaik lewat hati kita. Amsal 4 ayat 23 di sana katakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hidup mau baik, hidup mau jahat, tergantung dari hati kita. Mari berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Serahkanlah hati kita kepada Tuhan. Inilah aku Tuhan, ubahkan aku, pulihkan aku, inilah aku Tuhan. Roh Kudus kuasai hatiku, supaya dimanapun ku berada, selalu ada penyertaan Tuhan. Di mana ku berada, Tuhan selalu tahu. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat paras atau fisik manusia. Jadi pesan firman Tuhan pada saat ini kepada kita adalah, jangan pernah merasa engkau tidak bisa apa-apa. Jangan pernah merasa engkau tidak berharga. Karena ketika hatimu benar-benar memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka percayalah engkau dan saya yang mulia di hadapan Tuhan. Saya berdoa buat saudara, terpujilah Tuhan Bapa yang baik. Pada hari ini Tuhan menilik hati kami. Jika kami ada hal yang tidak engkau inginkan, mungkin sakit hati, benci, marah, mungkin ada hal-hal yang kami rahasiakan. Pada saat ini Tuhan pulihkan kami, ampuni, kuduskan, layakkan kami. Dan biarlah Tuhan kuduskan, sucikan hati kami, bebaskan kami. Sehingga dari hati kami boleh ada pujian penyembahan. Dari hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan kemuliaan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hamba berdoa setiap hati kami melimpah dengan sukacita, damai sejahtera, melimpah dari perkara-perkara Tuhan, karena hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhanlah Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Saya yakin dan percaya hari ini hati kita menjadi hatinya Tuhan. Hati kita Roh Kudus berkuasa. Hati kita melimpah dengan pengampunan. Hati kita melimpah dengan belas kasihan. Hati kita melimpah dengan kasih Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.